Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Heboh dana gelap senilai 300 triliun rupiah milik pegawai pajak dan bea cukai yang memojokkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Akhirnya terang benderang setelah Ketua Dewan Pengarah Komite Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saling membuka data terkait transaksi mencurigakan itu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, surat yang diterima Kementerian Keuangan dari PPATK sejak tahun 2007 sampai 2023 mencapai 266 surat. 185 diantaranya merupakan permintaan Kementerian Keuangan dan sisanya 81 surat merupakan inisiatif PPATK. Informasi transaksi mencurigakan selama kurun waktu 16 tahun itu melibatkan 964 pegawai Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengklaim seluruh informasi tersebut sudah ditindaklanjuti. Antara lain dengan audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin terhadap 352 pegawai sesuai Undang-Undang ASN dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, dan 86 informasi ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti-bukti tambahan. Yang tidak, dalam hal ini tidak ada yang tidak akan kita buka. Jadi kita akan terus membuka, dan semakin dalam hal ini seperti pegawai negeri di Kementerian Keuangan, walaupun sudah mendapatkan hukuman disiplin seperti pemberhentian, kami tentu akan terus mengikuti kasusnya. Dan kalau masih ada data yang berasal dari kami Kementerian Keuangan untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah tindakan penegakan hukum, kami juga akan terus bekerja sama. Sehingga apa yang terjadi dengan Saudara RAT maupun Saudara ED itu atau saudara lain yang disebutkan sebagai sirkus, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum. Sementara Menko Polhukam yang juga Ketua Dewan Pengarah Komite Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengklaim mengantongi 197 laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan 467 orang pegawai Kementerian Keuangan dengan total nilai transaksi selama periode 2009 sampai 2023 sebesar 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud, sejak 2009 tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Karena itu, Mahfud meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut dengan Undang-Undang TPPU. Mahfud mengaku sudah mengambil 7 sampel dari 197 kasus yang dilaporkan dengan dugaan TPPU sebesar 60 triliun rupiah. Kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Kita bicara satu ASN dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian. Saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa yang jumlahnya lebih banyak dari korupsi, dan ini terbiarkan, bukan dibiarkan. Maka mari kita mulai sekarang, tidak ada masalah untuk itu. Salah satu modus pencucian uang yang kini tengah diselidiki KPK adalah menggunakan nama istri untuk kepemilikan saham perusahaan. Berdasarkan data KPK, tercatat 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan dengan menggunakan nama istri.
termasuk perusahaan penyedia jasa konsultan pajak. Saya kira Presiden Jokowi beruntung punya Menteri Menko Polhukam seperti Pak Mahfud ini. Ada yang bikin rame Republik ini. Kalau tempo hari Presiden SBY, ada Denny Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walau alam. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial, RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud. Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud tuh baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Saya sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh, siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik, karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, loh kami nih 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semua ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami enggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa kepada rapat itu? Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak. Ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana. Itu bukan salah. Itu diberi beban sekian orang, satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Lupa, ada juga yang bilang, Pak, kalau kami sering saya ganti kami tak lupa. Nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat. Tapi yang ini utamanya subsidinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu, Pak. Nah, oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamat daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih, mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya. 1.490 hampir 1.500 triliun. Itu untuk semua kasus TPPU. Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3, karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak kalau menurut saya ada 3, Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita mau jadi mau jadi anggota MK, dia ngasih buku yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga sebagai politisi tadi. Sebelum kita geber, dia geber kita dulu. Itu juga jagoan.
Cuman Pak Atria Dahlan terprovokasi. Terprovokasi, padahal itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini belum lagi gaya Maduraan. Udah politisi, orang Madura. Ya buktinya begitu ada 2-3 kali interupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, waduh, dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya di tempat duduk Pak Suding itu kan suka di situ dulu Pak Mahfud duduknya. Situ Pak Mahfud paling suka di situ. Iya kan, betul kan Pak Suding? Paling suka di situ. Jadi dia juga sadar mungkin, wah dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran.